Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahputra dari kelas IKOR A Stambu 2020, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan menjelaskan doping dan penyalahgunaan obat yang akan ditujukan untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah kesehatan olahraga. Doping dan penyalahgunaan obat. Apa sih doping itu? Menurut Badan Anti Doping Dunia atau WADA, istilah doping mungkin berasal dari kata Belanda yang dimana dop yaitu minuman beralkohol yang terbuat dari kulit buah anggur yang digunakan oleh prajurit dulu untuk membuat mereka lebih kuat dalam pertempuran. Setiap tahunnya, WADA memperbarui daftar resmi zat terlarang atau metode doping yang dilarang. Zat dan metode yang dilarang jika memenuhi setidaknya 2 dari 3 kriteria berikut. Yang pertama, zat atau metode yang dapat meningkatkan kinerja, menimbulkan ancaman bagi kesehatan atlet, serta melanggar semangat olahraga. Pada dasarnya, doping adalah semacam obat yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan metabolisme tubuh bagi pemakaiannya agar mendapat kondisi tubuh yang paling ideal. Dalam olahraga, doping dilarang karena dapat meningkatkan stamina atlet yang memakannya. Lalu, bagaimana membedakan doping dengan obat? Obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia ataupun hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologis atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat yang menyediakan nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, injeksi, ingesti, absorpsi melalui kulit ataupun disolusi di bawah lidah. Sedangkan doping disimpulkan sebagai suatu zat fisiologis dengan jumlah yang tidak wajar dengan tujuan khusus untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Pada intinya, efek doping bagi tubuh ini bisa memicu berbagai komplikasi kesehatan, sehingga pemakaiannya sangat tidak dianjurkan bagi seseorang. Lalu, bagaimana yang dikatakan penyalahgunaan obat? Penyalahgunaan obat adalah suatu penggunaan obat yang dapat menimbulkan keadaan yang tak terkuasai oleh individu dan dilakukan di luar pengawasan medis, atau yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan atau mengancam diri sendiri dan masyarakat. Dampak penyalahgunaan obat bagi tubuh manusia. Dikutip dari American Medical Society for Sport Medicine, efek samping atau bahaya penggunaan doping sangat banyak. Dari segi kardiovaskular, doping membuat rama jantung tidak teratur, tekanan darah tinggi, serangan jantung hingga kematian mendadak. Sistem saraf pusat juga bisa terganggu dan memicu insomnia, kecemasan, depresi, perilaku agresif, bunuh diri, sakit kepala, kecanduan, psikosis, tremor, pusing, dan stroke. Dari segi pernapasan, doping bisa menyebabkan mimisan dan sinusitis. Penyalahgunaan obat seringkali dikaitkan dengan narkoba. Untuk dapat langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, hemoprosik, traktur urinarius, otak, tulang, pembuluh darah, endorin, kulit, sistem saraf, paru-paru, sistem pencernaan, lalu dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis, herpes, TBC, dan lain-lain. Sedangkan dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat atau psikotik, bunuh diri, hingga melakukan tindak kejahatan dan kekerasan. Maka dari itu, lebih baik menjauhi serta tidak mengkonsumsi doping dan obat-obatan terlarang agar terhindar dari segala macam penyakit yang ditimbulkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.